Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah masuk pada topik bunyi dan sifatnya. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Di mana playlistnya ada di kolom deskripsi, bisa dicek ya. Atau masuk ke channel juga boleh. Langsung di situ akan ada berbagai menu. Ya, cari bagian menu playlist. Oke. Yang paling enak ya di deskripsi, di situ ada linknya. Kita langsung saja bahas topik bunyi dan sifatnya. Bunyi dan sifatnya. Pertanyaan esensial. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi melambat ini melalui medium. Tidak bisa seperti cahaya tanpa medium ya, dari matahari sampai ke sini lewat ruang hampa bisa, tapi bunyi tidak bisa. Ya, melalui medium. Medium bisa padat, bisa cair, bisa gas atau udara. Ya, atau udara. Yang jelas harus melalui medium. Untuk pada gas atau udara melalui rapatan dan renggangan di udara itu. Ya, bunyi merambat secara longitudinal. Nah, kita nanti akan bahas waktu kita di SMP. Di sini belum. Ya, yang di SD cukup melalui medium gitu aja. Yang mediumnya ada 3 yang bisa. Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Karena amplitudenya berbeda. Ya, bunyi keras memiliki amplitudo getaran yang lebih besar. Ya, bunyi keras, amplitudo getarannya lebih besar. Ya, amplitudo getarannya ya besar. Bunyi yang pelan amplitudo getarannya lebih kecil. Beda ya, besar dan pelan dan tinggi rendah. Nah, tinggi nanti hubungannya dengan frekuensi. Apa yang apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Frekuensi. Ya, semakin tinggi frekuensi, ya nada semakin tinggi. Semakin tinggi frekuensi, nada semakin tinggi. Semakin tinggi, misalnya ini nada tinggi, nada rendah, ini rendah, ya tinggi, rendah, ya ngebas, ya kalau tinggi treble. Apa yang mempengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Amplitudo. Ya, apakah kita bisa meredam suara? Bisa. Ya, pakai bantal bisa, sesuatu yang lembut ya. Pakai karpet bisa ya. Biasanya kalau di gedung film ya, itu temboknya terbuat dari karpet dan kursinya dari busa yang empuk biar meredam suara, biar tidak terjadi gaung, gema seperti itu. Kita akan pelajari. Nah, di sini ada suatu pertunjukan musik ya, bisa main gitar, bernyanyi, apa ini perkusi ya, pakai galon di sini, terus pakai botol yang diisi air ya, pakai naracas ini ya. Nah, ya seperti itu, menyenangkan. Aga Ian Mia Darabanu sedang berlatih festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan kelima karakter di atas? Bisa enggak menebak? Ya, bunyinya seperti apa yang dihasilkan? Ya, jadi kita bisa tebak. Ini jreng-jreng, ini ecek, ini fu. Kalau ini dung. Nah, seperti itu ya bunyinya. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan kelima karakter di atas? Bisa ya. Apa sumber bunyinya? Nah, sumber bunyi adalah gitar. Ya, di sini ini adalah serbuk ya, atau serpian. Bisa cek. Nah, ini namanya apa? Mungkin kayak kayu, sumber bunyinya kayu. Nah, di sini ada pita suara. Di sini adalah ruangan di botol. Di sini ada galon ya, galon air.
Nah, tapi dibalik ya, airnya enggak ada. Kalau ada airnya berat, nggak kuat ngangkat nanti ya kan. Nah, di kelas 4 kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu bagaimanakah sifat bunyi? Mengapa bunyi beraneka ragam? Keanekaragaman bunyi dengan nada yang sama kita sebut timbre, kayak gitu ya. Oke. Mari mencoba cari tahu bagaimana bunyi merambat. Jika cahaya merambat lurus, bagaimana dengan bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan untuk melihat bagaimana bunyi merambat ya. Atur posisi meja seperti gambar berikut, ketukan benda seperti pensil, sendok dan sebagainya. Ya, di sini akan terdengar ya, walaupun gesekan kecil saja sudah terdengar. Kalau kita nggak dengarkan di meja, kita nggak akan dengar. Artinya apa? Meja ini medium yang lebih baik dalam mengantarkan bunyi daripada udara ya. Tempelkan telinga di sisi meja yang berbeda-beda dan cobalah dengarkan suaranya. Ya, jadi kalau melalui kita mendengarkan langsung dari meja terdengar lebih keras ya. Karena sekali lagi bunyi merambat lebih baik di benda padat daripada di udara. Ketukan benda pelan-pelan di tengah meja. Ya, coba berganti posisi atau titik sumber suara titik yang mengetukkan sendok. Bandingkan perbedaan suara yang terdengar jika kepala diangkat dari meja. Ya, kalau diangkat dari meja, saat diangkat dari meja terdengar lebih pelan. Ya. Saat diangkat dari meja, suara terdengar ya lebih pelan, bahkan bisa tidak terdengar sama sekali. Tulis hasil pengamatan kalian ya pada tempat kerja ya. Atur posisi dengan teman kalian agar saling membelakangi. Cobalah untuk saling berbicara. Apakah kalian mendengar suara teman? Bisa, ya bisa. Asal bicaranya cukup keras ya. Sekarang cobalah salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil teman yang masih dalam posisi duduk ya. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil dari luar kelas? Ya, bisa tapi semakin pelan ya. Suara terdengar semakin pelan, kecil. Terdengar semakin lemah, bisa lemah, bisa pelan, bisa kecil ya, semakin lemah. Bisa malah boleh jadi tidak terdengar sama sekali. Berdirilah di halaman sekolah. Suara apa ya saja yang kalian dengar, dari mana kira-kira sumber suara yang kalian dengar tersebut? Mungkin suara motor ya, suara angin, bisa suara motor atau suara apa aja ya, macam-macam. Tulis hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Kemudian percobaan ketiga, baskom berisi air. Botol minuman bekas yang sudah digunting bagian atasnya, minta bantuan guru jika kesulitan menguntingnya ya, gunting atau sendok. Ya, masukkan botol yang sudah digunting bagian dasarnya dalam baskom. Atur posisi peran kalian seperti pada gambar. Ya, gunakan mulut botol sebagai tempat mendengar. Ambil gunting dan buka tutup gunting dalam air. Ya, bisa terdengar apa enggak suara gunting yang dibuka ditutup itu, ya kan? Gunting juga bisa diganti sendok. Ketukan sendok di dasar baskom sehingga menghasilkan suara. Lepaskan telinga kalian dari mulut botol lalu bandingkan suara yang terdengar. Nah, apakah masih bisa terdengar seperti sebelumnya ya? Kemudian diskusikan secara berkelompok pernyataan di bawah ini dan tulislah jawaban di buku tugas ya. Jadi dibanding di udara ya, suara lebih mudah merambat di air. Mudah merambat di air. Yang paling bagus tentu saja benda padat, benda cair, baru kemudian gas ya. Kita lanjutkan. Kemudian diskusikan secara berkelompok pertanyaan di bawah ini dan tulislah jawaban di dalam buku tugas. Media apa saja yang bisa merambatkan bunyi dari ketika percobaan yang telah dilakukan? Ya, bisa padat, cair, dan gas atau udara.
Ya, di antara ketiga percobaan yang telah dilakukan, mana menurut kalian yang paling baik merambatkan bunyi? Tentu saja padat ya. Padat, medium, padat. Medium atau benda padat ya. Media padat. Padat. Ini yang paling baik. Dari percobaan 1 dan 2 menurut kalian kemana arah bunyi bergerak? Ini ke segala arah ya. Ke segala arah. Ya, kalau cahaya merambat lurus, kalau bunyi merambat ke segala arah. Sifat bunyi, tahukah kalian apa itu garputala? Garputala itu sebuah pipa ya atau logam berbentuk seperti ini. Nah, dia bisa bergetar kalau dipukul dan mengeluarkan suara dengan frekuensi tertentu, dung, gitu. Saat dipukul dengan keras, garputala akan bergetar dalam waktu yang cukup lama. Jika garputala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air itu bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Kalian bisa mendengar suara bel sekolah tanpa melihat bendanya. Seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Berbeda dengan cahaya, ya, suara membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Benda padat merupakan benda medium paling baik dalam merambatkan bunyi. Hari ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ada kata baru yang kita dapatkan dalam bacaan ini. Nada tinggi. Nada ini adalah tinggi rendahnya bunyi. Ya, dipengaruhi oleh frekuensi. Frekuensi atau kerapatan bunyi. Gema, bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai, terjadi di area yang luas. Gaung, bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara. Biasanya area kecil ya, di kamar mandi itu bergaung ya. Tapi di hall yang besar bisa bergema. Di goa itu bergema atau di kaki bukit bergema. Ilmu pengetahuan, nah ini nggak perlu. Tahukah kalian bahwa suara juga bisa dipantulkan? Saat menabrak benda yang keras seperti batu, tembok, dan lantai, suara akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan suara ini disebut gema atau gaung. Pernahkah kalian mendengarnya? Ya, seperti itu ya. Itu namanya gema, bergema. Sebaiknya benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengarkan gaung gema di dalam rumah yang ditinggali, di rumah yang terdapat banyak perabotan? Karena kebanyakan perabotan yang terbuat dari karena banyak perabot rumah yang terbuat dari benda lunak seperti ini, bantal ya. Jadi kayak ini korden ya, sofa ya. Jadi contohnya sofa, bantal, korden, dan lain-lain. Ini terbuat dari benda lunak yang akan menyerap suara. Mengamati hasil bunyi yang berbeda-beda. Setiap bunyi pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Antara senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ya, di gitar yang sama, senar yang berbeda bunyinya beda. Nah, ini beda-beda. Senar yang sama dengan panjang yang berbeda juga. Atau senar yang paling bawah ini. Semakin pendek semakin tinggi frekuensinya. Ya. Oke. Perbedaan tersebut ditentukan oleh tinggi, rendah, serta keras atau pelannya bunyi. Jadi ada tinggi rendah,
ya, ada keras pelan. Ya. Nada tinggi seperti ini. Nada tinggi seperti ini. Nada tinggi. Nada tinggi. Nada rendah seperti ini. Nada tinggi lagi. Tinggi ini. Apalagi ini. Lebih tinggi lagi. Ini rendah. Paham ya? Kalau keras, kalau terdengarnya keras, ini keras ya, seperti ini keras. Keras. Kalau lemah, nah ini lemah. Jadi nggak kedengaran kalau lemah. Ya, ada tinggi rendah dan keras. Dan ada tinggi rendah serta keras pelan ya. Oke, beda ya antara tinggi rendah, keras dan pelan, itu beda. Alat bahan botol plastik dengan ukuran dan bentuk yang sama 5 buah, air secukupnya, pewarna makanan jika ada, spidol dan kertas. Ya, percobaan 1, langkah percobaan gunakan spidol atau kertas, diberi label botol plastik dengan tulisan A, B, C, D, E, isi botol dengan air, botol A berisi air paling sedikit, ya, dan botol E berisi air paling banyak. Jika ada, gunakan pewarna makanan yang berbeda untuk setiap botol. Fungsinya agar kalian bisa melihat perbedaan botol dengan lebih jelas. Pertama-tama, tiuplah bagian tutup botol A dan dengarkan nada yang dihasilkan. Ya, ini ada A, B, C, D, E. Ketika kalian mulai meniupkan udara ke mulut botol, udara di dalam botol akan bergetar dan menghasilkan suara. Ya, berresonansi di sini ya. Ulangi tahap 4 dengan botol B sampai botol E. Pastikan kalian meniup dengan kekuatan yang sama untuk semua botol. Tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel lembar kerja. Gunakan skala 1 sampai 5 untuk menggambar tinggi rendah yang dihasilkan. Ya, di mana skala 1 untuk nada terendah. Tentu saja ini nanti skala 1, ya. A ini skala 1, skala 2, skala 3, skala 4, skala 5. Ini nanti nada paling rendah. Rendah, dan di sini nanti nada paling tinggi, ya. Semakin banyak airnya, nada semakin tinggi karena ruangan semakin sempit, ya, karena ruangan semakin sempit, ya. Nada semakin tinggi karena ruangan udara semakin sedikit, nada semakin tinggi saat kolom udara semakin pendek. Hal yang sama juga terjadi pada senar gitar. Ya, semakin pendek senarnya, semakin dimajukan nada akan semakin tinggi. Semakin tinggi, ini nada tinggi, ini yang lebih rendah. Nah, ini rendah. Ini lebih tinggi. Ya, lebih tinggi karena cuman segini aja panjang senarnya. Kalau panjang senarnya full, ya seperti ini. Paham ya? Oke, itu berhubungan dengan lambda nanti atau panjang gelombang. Langkah percobaan, lakukan hal yang sama dengan percobaan 1, namun sekarang coba tiup dengan lebih kuat. Apa perbedaan yang kalian dengar? Ya, nah, tiupan yang kuat akan menghasilkan suara yang lebih keras. Ya, intinya gitu ya. Tiupan, apa perbedaan? Apakah nada berubah? Tulislah ya. Tiupan yang lebih keras, ya, atau lebih kuat ya, menghasilkan bunyi yang lebih keras. Menghasilkan bunyi yang lebih keras, ya, dalam tanda kurung dengan nada yang sama. Nada yang sama. Nah, kemudian tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah tergantung pada seberapa cepat benda bergetar. Ya, ketika benda bergetar sangat cepat, ya berarti ini frekuensi tinggi. Getaran itu frekuensi ya, frekuensi tinggi.
bunyi akan timbul bunyi yang lebih tinggi. Contohnya suara pelut dan kicau burung ini adalah frekuensi tinggi atau getaran cepat, ya, frekuensi tinggi atau getaran cepat. Getaran cepat. Nah, oke, kita sekarang lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, sebaiknya benda bergetar dengan lambat dan akan menimbulkan bunyi yang lebih rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, nah itu rendah. Drum, detak jantung kalian ini rendah. Dup dup, dup dup, dup dup, dup dup, dup dup, itu adalah getarannya rendah. Dung dung dung. Nah itu nada rendah. Ya, tadi nada tinggi, ting, nada rendah, dem. Nah seperti itu ya. Suara orang dewasa seperti Pak Ali ini terdengar lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak. Anak-anak suaranya melengking tinggi, ya, nada tinggi. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika dewasa. Oleh karena itu pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara saat kita masih kecil. Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda yang bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Alat musik memiliki tinggi rendah nada yang bervariasi. Pada xilofon, semakin panjang batang kayu maka semakin rendah suaranya. Ya, tadi Pak Ali sudah ilustrasikan pada gitar. Ya, tuner senar berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan senar gitar. Semakin dikencangkan, senar gitar akan bergetar semakin cepat dan menghasilkan suara yang lebih tinggi. Jika dilonggarkan, senar gitar akan menghasilkan getaran yang lebih rendah. Ya. Jadi ini adalah tuner, ya, ini tuner. Kalau kita putar lebih tinggi, kalau putar ke sini lebih rendah, ya kan? Putar ke sini lebih tinggi, dikencangkan lebih tinggi. Jadi diputar, ya, kekencangan itu bisa meninggikan dan merendahkan nada. Selain kekencangan atau kekuatan tegangannya, ya, panjang pendeknya senar juga akan merubah tinggi rendah nada. Apakah kalian bisa menjelaskan cara mengatur tinggi rendah bunyi pada alat musik suling? Ya, ini dengan mengatur lubang yang ditutup dan dibuka, ya, dengan mengatur posisi tangan, ya, pada lubang suling. Nah, sekarang intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik mengandung atau senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Suara pesawat intensitas tinggi, ya, suara pesawat intensitas tinggi atau amplitudenya tinggi, ya. Tinggi, ya. Nah, misalnya apa, suara angin, ya, yang pelan atau suara kendang, ya, kendang intensitasnya rendah. Suara beduk intensitas rendah. Nah, intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi namun memiliki intensitas yang rendah. Ya, intensitas berhubungan dengan amplitudo. Ya, dalam ilmu gelombang intensitas itu berhubungan dengan amplitudo. Oke. Senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi rendah, namun jika dipetik dengan kuat menghasilkan intensitas tinggi. Yang paling besar ini nadanya rendah. Tapi kalau dipetik kuat tinggi, kalau dipetiknya lemah. Nah, ya, intensitasnya rendah, intensitas rendah.
amplitudo kecil dan terdengar lebih lemah, lebih pelan. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Rendah, tinggi. Ya, bukan tinggi nadanya, tetapi intensitas tinggi. Ya, lebih keras tapi dengan nada yang sama. Do, sama-sama do ya. Ya, kedua do-nya fals. Oke. Kita lihat di sini, drum yang dipukul dengan gaya yang besar akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Sebaiknya jika dipukul dengan gaya kecil akan menghasilkan intensitas rendah. Di sini kita wakili dengan bodi gitar ya. Kalau kita pukulnya rendah, kalau gini, wah, keras ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, oke, kita sekarang mari kita refleksikan hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini, mengetahui cara bunyi, mengetahui cara bunyi merambat, ya, membedakan tinggi rendah nada, dan keras pelan nada dan keras pelan nada, keras pelan suara ya. Apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Pada bunyi atau bunyi merambat melalui medium gitu aja, sedangkan cahaya tidak. Bunyi merambat melalui medium, sedang cahaya tidak ya. Bunyi menyebar ke segala arah, sedangkan cahaya merambat lurus, merambat ke segala arah. Cahaya ya merambat lurus. Mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Karena ya di dalam ruangan ada benda lunak yang bisa menyerap bunyi, yang bisa menyerap bunyi. Apa yang memengaruhi jenis-jenis bunyi? Ya, sumber suara, ya, kemudian jauh dekat sumber bunyi, intensitas ya, sumber suara, intensitas, ya, kemudian kerapatan bunyi, kerapatan getaran suara, ya, atau frekuensi, ya, kerapatan getaran suara. Terus kemudian jarak dari sumber bunyi, jarak telinga ya dari sumber bunyi. Dan ada satu lagi ya, medium ya. Enggak perlu ini aja jenis-jenis bunyi kok. Bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas bunyi? Kita mengubah nada dengan memperbesar merubah getaran suara, ya, merubah kerapatan getaran suara, kerapatan getaran suara,
Ini kita kenal dengan frekuensi. Ya, kita mengubah intensitas bunyi ya dengan membunyikan sumber bunyi lebih keras atau lebih lemah. Membunyikan sumber bunyi lebih keras atau lemah. Oke, ya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan penglihatan, gangguan pendengaran pada manusia ya. Oke. Untuk video kali ini cukup dulu ya. Kita sudah di halaman 27. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.